Saudara pelatih timnas yang baru John Hartman dikabarkan sudah tiba di tanah air. Hartman mendapat amanah untuk menjalankan kontrak maksimal 4 tahun atau hingga tahun 2030. Hartman dikabarkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Skema kontrak Hartman adalah 2 tahun pertama, lalu PSSI akan memegang opsi memperpanjang kontrak 2 tahun lagi yang merujuk performa Hartman untuk skuad Garuda. Juru taktik berpaspor Inggris itu diharapkan mampu menularkan tuah Piala Dunia untuk skuad Garuda. PSSI sudah resmi menunjuk pelatih asal Inggris John Hartman sebagai nahkoda skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji mengungkap sejumlah alasan dipilihnya John Hartman melatih timnas. Salah satunya mau menetap di Indonesia agar bisa mengenal budaya hingga sepak bola di tanah air. Sumarji menambahkan John Hartman juga tidak akan membawa banyak asisten pelatih asing, kemungkinan hanya 2 orang. Dari hal utama, pilar utama dia mau tinggal di Indonesia itu jadi pertimbangan utama. Nah, dia sendiri menyampaikan ketika kita interview itu langsung dia bilang jika Indonesia memang memilih John, maka saya dengan keluarga saya akan saya bawa langsung ke Indonesia dan akan tinggal di Indonesia. Gitu. Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Hal-hal yang mendasar itulah yang akhirnya kami sepakat memilih si John ini. John Hartman punya prestasi yang cukup baik. Dia membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Timnas putri Kanada juga dibawanya lolos ke Piala Dunia 2015 dan meraih perunggu di Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Sebelumnya, timnas putri Selandia Baru juga berhasil lolos ke Piala Dunia 2007 dan 2011. Analis sepak bola Iksan Mahar menilai John Hartman telah membuktikan diri mampu menangani tim dari negara yang sepak bolanya sedang berkembang. Karena itu, karakter kepelatihan Hartman sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Apa yang kita butuhkan sekarang John Hartman dari secara taktikal permainan, tipikal tim yang sudah terbiasa dengan melatih tim-tim mediocre, apalagi kita sekarang kan tengah dalam berjuang untuk bisa bersaing di level Asia. Kita punya FIFA Series, kita punya ASEAN Championship, kemudian juga nantinya ada Piala Asia di tahun depan. Jadi memang kita butuh pelatih yang secara perspektif paham bagaimana melatih tim-tim yang secara bisa dibilang tim-tim yang tengah berkembang dan Indonesia itu. John Hartman telah membuktikan dia bisa membangkitkan tim putra Kanada lolos ke Piala Dunia pertama kali dalam 36 tahun. Tugas perdana Hartman bersama timnas adalah ajang FIFA Series di Jakarta Maret 2026, dilanjutkan kejuaraan ASEAN 2026 pada Juli mendatang. Pada Januari 2027, Hartman akan memimpin timnya pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Baru pada Oktober 2027, Hartman akan mengawali perjuangan bersama tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2030. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana John Hartman akan membangun timnas Indonesia dan apa tantangan utamanya? Kita bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bung Harpa, ini kabarnya Hartman ini sudah tiba di Jakarta. Anda udah punya info belum soal ini? Karena kan tadinya simpang siurnya sudah tiba atau belum, tapi nampaknya kuat, besar Hartman sudah tiba di Jakarta. Iya, memang dari info yang saya terima langsung dari manajer Timnas dan juga Ketua BTN Pak Sumarji, dan kalau nggak salah itu juga saat kita bersua ya di Kompas TV seminggu lalu kalau nggak salah beliau mengatakan 12 Januari itu pengenalan dan katanya lagi 11 Januari akan mendarat. Tapi info yang terakhir kita terima juga kabarnya hari ini dipercepat, jadi mendarat hari ini. Tapi doesn't matter, yang terpenting adalah bagaimana substansi dari John Hartman ini kemudian bisa mempersiapkan tim nasional Garuda seperti yang disampaikan oleh rekan jurnalis saya Iksan Mahar tadi. Jadi itu yang lebih penting. Yang pasti kita sambut dia dengan biasa-biasa saja, nggak usah terlalu over, tapi juga nggak usah terlalu menjudge bahwa ini akan beginilah gitu. Jadi biasa-biasa saja kita sambut beliau supaya
bisa mempersiapkan beberapa checkpoint yang akan dihadapi, yaitu FIFA Series bulan Maret, lalu Juni ada FIFA Matchday, Juli ada AFF, dan juga terakhir tentunya setelah ada 2 atau 3 FIFA Matchday lagi nanti Januari 2027 ada Piala Asia. Iya, Bung Harpa, kalau kita mengingat pada 1 tahun yang lalu pada saat Kluivert tiba di Jakarta kan euforia begitu besar ya, dijemput, sangat welcoming sekali begitu pada saat tiba di bandara. Tapi kali ini tiba melalui VVIP, kemudian juga tidak ada banyak yang mengetahui, lalu kemudian nanti rencananya tanggal 12 baru diperkenalkan ke publik. Kira-kira kenapa nih, Bu? Iya, kalau saya boleh mencoba menyelami hati fans, mungkin fans ini sedang menata hatinya kembali dalam menyambut seorang pelatih. Kita masih ingat bagaimana kehadiran Patrick Kluivert saat itu dinanti-nanti, diharapkan bisa membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia, dan ternyata hasilnya kan 0 besar. Sehingga kalau saya melihat fans itu sekarang nggak mau terlalu muluk-muluk. Jadi biasa-biasa aja, sedang-sedang aja, takut trauma terlalu mengeluh-elukan yang sebelumnya gitu loh. Apalagi dengan beberapa ada influencer yang sepertinya mengamplifikasi gitu loh sosok seorang Patrick Kluivert. Dan menurut saya itu bagus, karena sepertinya bukan hanya federasi, bukan hanya fans, kita semua itu belajar dari kesalahan yang sebelumnya terjadi. Jadi jangan sampai seperti keledai melakukan kesalahan yang sama 2 kali, jatuh ke lubang yang sama 2 kali. PSSI pun, federasi yang saya dengar sudah menjaring, menjalankan prosesi pemilihan itu, menurut saya sudah sangat baik. Antitesis dari yang sebelumnya one man show, sekarang lebih kolektif kolegial, ada konsultasi dengan orang yang paham teknikal, yaitu Direktur Teknik Alexander Zwiers, dan tidak mau gembar-gembor. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan baik diharapkan bisa berakhir dengan baik juga, tapi tentu hasilnya seperti apa, kemudian trust dari penonton itu apakah bisa kembali, hanya waktu yang nanti akan menjawab. Nampaknya banyak sekali evaluasi pada saat terakhir timnas kita dilatih oleh Kluivert ya. Salah satunya soal struktur tim kepelatihan. Kalau sekarang rencananya kan kemarin Pak Sumarji bilang nampaknya Hartman ini akan membawa lebih banyak lagi pelatih-pelatih lokal. Ada sudah punya informasi, Bung Harpa, kira-kira siapa sih pelatih lokal yang akan di-hire nih oleh Hartman? Oke, sebelum nanti saya jawab, saya lagi-lagi mau mengapresiasi kenapa? Karena sama juga soal asisten pelatih ini kan juga belajar dari kesalahan yang terjadi di era Patrick Kluivert. Dia membawa begitu banyak gerbongnya, kalau saya nggak salah 15 asistennya, dan tidak satupun asisten lokal yang ditunjuk. Jadi tentu kita lihat pada akhirnya ada beberapa katakanlah kearifan lokal yang tampaknya tidak dipahami oleh Patrick Kluivert, seperti setelah pertandingan tidak menghampiri penonton, kemudian juga setelah pertandingan tidak pulang ke tanah air, tidak stay di Indonesia, dan itu kan semua menjadi kebalikannya apa yang dikatakan Pak Sumarji di kesempatan kali ini, di pemilihan pelatih kali ini. Nah, soal asisten pelatih lokal ini sangat penting, dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal, karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Namanya juga asisten pelatih lokal, pasti lebih paham, dan katanya juga tidak terlalu banyak asisten pelatih asing yang dibawa. Ini bagus. Nah, siapakah pelatih asisten pelatih lokal yang punya potensi? Jujur saya belum mendapat informasi yang lebih real, yang valid banget. Tapi kalau kita lihat dari beberapa nama yang muncul itu ada, misalnya kita balikin dulu nih Mbak Audrey, dengan ketentuan dasarnya yaitu harus lisensi A setahu saya. Maka ada sekitar 40-an pelatih yang berlisensi A pro di Indonesia. Di antaranya misalnya Kurniawan Dwi Wilanto. Ini juga pernah jadi asisten Cesc Fabregas di Como, dan juga bisa merangkap sebagai pelatih striker. Kemudian ada Bima Sakti, ada Zulkifli Syukur. Banyaklah nama-nama. Ada banyak nama-nama yang saya pikir secara kualifikasi mereka bisa memenuhi syarat, dan saya yakin dari nama-nama tersebut asisten pelatih lokal itu ada yang ditunjuk minimal 1 untuk mendampingi John Hartman. Oke, Bung, gimana caranya John Hartman ini bisa meyakinkan ke publik juga dan memberikan tentunya performa yang lebih baik lagi ya untuk timnas kita, supaya kemudian kenangan-kenangan pada saat waktu itu STY memimpin dan membawa timnas lebih baik itu kemudian bisa terulang dan bahkan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Hartman nih? Ya, meskipun kata terminologinya agak sedikit keras ya, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, kita ibaratkan dalam hubungan perempuan dan laki-laki gitu ya. Kalau kita ingin
meninggalkan mantan, maka kita harus punya kekasih atau pasangan baru yang lebih bagus. Nah, caranya apa? Ya dengan berprestasi, sesimpel itu. Walaupun caranya tentu tidak mudah. Jadi kurangi gimmick-gimmick ya, komunikasi yang tidak perlu, melabelkan pelatih ini misalnya tier 3, tier 4, atau bahkan pelatih ini bagus sekali, itu nggak usah. Diam-diam aja, kalem, bicara seperlunya, tapi juga jangan terlalu bicara menurut saya. Nah, tinggal nanti bekerja silent, Maret nanti kita lihat hasilnya. Tentu belum pelatih itu bukan bukan pesulap yang bisa membalikan telapak tangan dalam mengubah satu hasil. Tapi nanti kan kita lihat progresnya, Mbak Audrey. Ada bulan Juni, ada bulan Juli dan seterusnya. Nah, dari rangkaian 1 tahun lah mungkin paling enggak, baru kita bisa menilai, oh, I think we are on the right track, atau kembali ke era kegelapan lagi, era Patrick Kluivert. Nah, jadi kita tenang-tenang aja, biarkan mereka bekerja, mereka pun jangan terlalu banyak bicara, nanti hasil di lapangan yang akan berbicara. Kalau grafiknya itu kembali naik lagi, pasti fans akan menerima, dan saya tidak ingin menggunakan kata melupakan ya, tapi akhirnya menemukan pengganti pelatih dari mulai Sintayong, Patrick Kluivert, dan akhirnya John Hartman kalau dia bisa berbuat sesuatu, paling nggak nanti di AFF dan juga di Piala Asia 2027. Oke, salah satu pertimbangan kemarin Pak Sumarji bilang kan kemudian akhirnya memilih John Hartman dari sekian banyak nama, 20 nama kalau waktu itu Pak Sumarji bilang ya, kandidatnya begitu akhirnya memilih John Hartman adalah karena Hartman ini setuju menetap di Indonesia. Nah, apakah dengan menetap di Indonesia ini sekaligus juga memantau mungkin pemain-pemain di liga lokal yang ini menjadi satu kebutuhan yang wajib untuk melihat nih kira-kira kandidat yang paling kuat siapa nih? Kalau dikatakan wajib nggak ada, Mbak Audrey, karena pelatih itu punya otoritas untuk memilih pemain yang dia suka dan dia rasa perlu. Tapi tentu kita berharap itu dilakukan. Apalagi BRI Super League kita saat ini sedang luar biasa, ada kejar-kejaran di atas kan, ada Borneo, ada Persija, Persib, lalu ada Malut, Persebaya dan lain-lain. Dan kita harapkan dari kompetisi yang memang belum sempurna juga nih, ada satu catatan juga karena terlalu banyak pemain asing, mudah-mudahan ada bukan hanya pemain lama, pemain lokal lama, pemain Liga 1 atau Super League lama yang sudah langganan, tapi juga ada wajah-wajah baru yang bisa dipanggil atau memperkuat timnas. Salah satu yang mungkin saya lihat cukup berpotensi adalah Axel Runtukahu, pemain depan yang kita juga selama ini cari-cari, dan minute play-nya juga cukup bagus di Persija, dan ini mungkin salah satu yang bisa direkomendasikan untuk direkrut oleh pelatih John Hartman. Tapi sekali lagi tesis bahwa pelatih itu pelatih kepala harus ada di negara yang dilatih itu sangat positif sekali. Walaupun memang betul backbone tim nasional kita itu, pemain diaspora kita banyak bertebaran di Eropa dan juga Amerika dan juga bahkan Thailand. Tapi mereka ini sebenarnya nggak terlalu perlu lagi terlalu reguler untuk dipantau. Jay Itses misalnya, Emil Laudero, Kevin Dix, Calvin Verdong, saya pikir semua orang tahu kualitasnya seperti apa. Kalaupun perlu dilihat, dia bisa tinggal mengirim asisten pelatihnya. Tapi sebagai simbol bahwa dia adalah nahkoda, komandan suatu timnas tinggal di Indonesia, dan kemudian tadi yang Mbak Audrey katakan untuk memantau pemain lokal kita dari BRI Super League, saya pikir itu yang sangat fundamental. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Sumarji ataupun PSSI. Oke, sambil kita melanjutkan informasinya, ini ada gambar terbaru buat Anda yang baru menyaksikan Kompas Petang. Ini adalah kedatangan dari John Hartman yang tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta, tapi melalui ruangan VVIP begitu ya. Memang sejak tadi siang simpang siur, Hartman katanya datang hari ini, tapi kemudian sempat bilang tidak jadi. Tapi kemudian akhirnya datang, dan ini karena melalui penjagaan yang tidak ketat begitu ya. Kemudian juga ini melalui ruang VVIP yang kemudian nampaknya ini memang sekali lagi berbeda dengan euforia pada saat Kluivert waktu itu tiba di Jakarta dan langsung dikawal ya Bung ya di bandara sampai kepada sebuah hotel waktu di kawasan Senayan. Ya, seperti yang kita diskusikan di awal, mungkin ada rasa trauma, enggan untuk terlalu berekspektasi seperti Kluivert sehingga fans tidak terlalu ramai di sana. Kedua, mungkin juga memang sengaja PSSI tidak membocorkan informasi kedatangan dari Hartman. Jadi digocek nih kita ya, informasi yang mungkin yang formal yang kita dengar, yang bersangkutan akan datang tanggal 11, ternyata tanggal 10. Tapi doesn't matter, itu nggak terlalu penting. Mungkin PSSI mindsetnya adalah tidak mau gembar-gembor, tidak mau nanti terlalu kayak dieuforiakan, diluk-lukan tapi malah nanti hasilnya jeblok, sehingga mereka mau cooling down. Saya pikir ini salah satu strateginya. Yang penting nanti tetap harus diperkenalkan, karena itu kan standar dari semua, mau klub Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 seluruh dunia, timnas pasti ada perkenalan resminya. Dan kalau nggak meleset seperti yang kita ketahui juga ya Mbak Audrey, akan diperkenalkan tanggal 12
ya itu bagus. Jadi saya sekali lagi saya fair mengatakan untuk kali ini proses pemilihan sampai dengan proses kedatangan dan pengenalan semuanya saya pikir sudah kolektif kolegial, sudah on the right track dan tidak one man Dan show. tidak Dan kita terburu-buru harap juga- nampaknya juga ya. Nah, itu dia tidak terburu-buru, Oke. tidak juga menunggu apa ya, ya pokoknya pas lah semua. Jadi mudah-mudahan nanti semua lancar. Oke, terima kasih untuk analisanya. Analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpas, selamat sore. Selamat sore. Tetap bersama kami.